record. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I would like to explain to you about tenses, guys. Okay, this is how to answer tenses correctly and effectively. Ini kakak bakal mengajarkan bagaimana caranya menjawab soal tenses dengan baik dan dengan efektif, dengan benar dan efektif gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, Man ya. We need to know about the tense itself. Sebetulnya tense itu ada banyak. Cuman yang keluar di soal TOEFL, yang keluar di soal TOEIC, sometimes in IELTS, every single tenses will come out. Gak semua soal tenses itu bakal keluar gitu. Cuman kita harus aware dulu nih, Man. Jenis-jenis tensesnya, guys, jenis-jenis time signalnya nih yang bakal kakak ajarkan hari ini. Terus bagaimana caranya kita menjawab soal-soal tensesnya. Nih. Makanya di sini kakak highlight how to answer tenses correctly. Oke, move. Oke, kita langsung ke slide yang pertama aja. Slide yang pertama adalah present. We need to know about present first. Present berarti hari ini ya. Hari ini berarti sekarang gitu. Sekarang present. So we use this kind of sentence today's or even nowadays ya. Nah, present itu kan ada 4 gitu ya. Present itu ada 4, ada simple present. Yuk, kita callback dulu kita. Pasti beberapa dari kalian or even you, Salman especially, have you ever learned about this, right? Simple present yang pertama kan. Terus ada present continuous. Ada present continuous, ada present perfect. Ya, ada present perfect sama ada present perfect continuous ya, Man ya? Continuous. Nah, ini tuh adalah bentukan presentnya, ada 4 jenis present. Simple present, present continuous, present perfect, sama present perfect continuous. Dan mereka semua itu memiliki makna yang berbeda-beda. Mereka semua memiliki time signal yang berbeda-beda. Oke, kita kupas satu persatu nih, Man. So, we can perfectly understand about the tenses in the part of present. Ya, dari bagian present ini nih, present part. Oke, yang pertama adalah simple present, Man. Simple present itu artinya adalah habit alias kebiasaan. So if you're talking about habit atau misalkan kebiasaan, that usually uses simple present. Okay, take a look at here. Nah, subject plus verb yang pertama. Ingat menggunakan verb yang pertama. Verb yang pertama itu bisa ya kayak misalkan work doang gitu ya. Kalau misalkan talk aja, nggak usah talking gitu ya, nggak usah. Dan remember, Man, ada to be. Ingat to be itu still a part of verb. Remember that? To be itu seperti kayak am, are, is gitu ya, Man ya. Itu bagian dari kata kerja juga. Jadi ini masih sama dengan verb yang pertama gitu loh. Kasarnya gitu, am, are, is itu still the present gitu kan. To be tapinya. Oke, nah di sini ada time signalnya nih, Man. Nah ini nih, Man, yang harus kita ketahui, Man. Ada always, ada steadily, ada usually, ada every, often, seldom, rarely, occasionally, regularly, normally, frequently, generally. Nah, time signal inilah yang akan menentukan tensesnya, bahwasanya tensesnya itu akan menjadi simple present. Jadi tergantung time signal, Man. Tergantung time signal gitu, guys. Kalau misalkan kalian ingin menjawab ingin menjawab tenses, lihat aja time signalnya. Kalau misalkan time signalnya ini, ya bisa kita pastikan bahwasanya kalimatnya akan menjadi simple present. Ya, kayak gitu. Contoh nih, Man. I always come on time. Nah, ini kenapa bisa menjadi come? Karena ada always. Nah, gitu kasarnya. So, we can stick on the point that time signal decide the kind of tenses. Jadi time signal ini bisa menentukan jenis tensesnya, Man. Ya, time signal ini nih. Steadily itu kan selalu gitu ya. Always selalu, steadily terus menerus, usually biasanya, every bla bla bla, berarti ini bisa divariasikan, bisa every week gitu ya. Bisa every time, bisa every day gitu kan ya. Ada often, seldom, rarely, occasionally, regularly, kayak ya regulernya, normally berarti umumnya, frequently berarti seringnya, generally sama umumnya gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada time signal ini, maka tensesnya akan menjadi simple present, Man. Oke.
Contoh nih, I always come on time. Aku selalu datang tepat waktu. Kenapa ini menggunakan verb yang pertama? Why? Why is it so? Karena ada always. Nah, that's all. So we need to stick on the point about time signal. We know time signal, we know tenses. Ingat itu ya. Jadi kita harus mulai menanamkan persepsi itu. Ya, kalau kita tahu time signal, kita akan tahu tenses. Oke, seperti itu. Karena di soalnya, kita akan jawab soal pada soal TOEFL gitu ya. Yang paling kelihatannya tuh kalau misalnya ini yang paling kerasa bahwasanya ini kayaknya soal tenses deh. Karena ada time signalnya. Ya, dengan time signal lah kita bisa menjawab jenis tensesnya. Oke, lagi nih. She usually goes with her crush. Dia biasanya pergi bersama gebetannya gitu ya. Ini menggunakan goes. Goes adalah verb yang pertama. Diakhiri oleh es dikarenakan subjeknya she. Karena kalau misalnya subjeknya he, she, it, ketemu kata kerjanya pasti diakhiri oleh huruf s gitu ya. Es atau es gitu ya. Oke. Nah, kenapa ini menggunakan verb yang pertama? She usually goes with her crush. Dikarenakan ada time signal. Time signalnya adalah usually. Oke, seperti itu. Jadi as long as the question maker, selama si pembuat pertanyaan itu menggunakan time signal ini, kita bisa pastikan tense-nya itu akan menjadi tenses jenis simple present. Oke, seperti itu, man. Oke, paham ya? Kayak misalkan gini nih, I go to school every day. Misal. I go to school every day. Itu kan ini menggunakan simple present dikarenakan ada time signal every day yang mengindikasikan bahwasanya itu adalah kebiasaan. Oke. Atau I go to school every morning, boleh deh, every morning. Ya, seperti itu. Oke, paham kan? Can you get the point? Hello, I cannot hear you, bro. Yeah, I can do it. Oke, paham ya. Nice. Sekarang go ke slide yang kedua. Nah, man. Sekarang slide yang kedua. Ini adalah simple present continuous. Simple present continuous berarti ini adalah, ingat continuous berarti proses. Oke. Proses. Continuous berarti proses, berarti sedang berlangsung. Dan itu artinya sedang, kasarnya gitu ya. Sedang ini tuh. Sedang, berarti mengindikasikan proses. Berarti kegiatannya itu sedang berlangsung atau kegiatannya itu sedang terjadi gitu ya. Nah, ini rumusnya nih. Subject plus to be. Nah, to be-nya berarti sama halnya tadi kan verb yang pertama ya. To be-nya pasti menggunakan am, are, atau is. Karena kan present kan. Kayak misalkan now, I am teaching you. You are learning English. Gitu kan. I am doing my homework, for example. Berarti itu sedang. And we can see the process. Dan kita bisa lihat gitu prosesnya. Bahwasanya dia sedang melakukan sesuatu. Nah, time signal-nya ini nih. Time signal-nya. Saya akan terus-menerus menekankan time signal. Because it change your perception about how to answer the tenses. We know time signal, we know tenses, oke? Okay? Saya tekankan time signalnya ya. Now titik-titik berarti bisa right now, bisa now on, ya. Kalau misalnya ada titik-titik seperti ini berarti bisa divariasikan ya, man ya. Oke. Okay? Ada at this time, ada at present time, still, soon, today, tonight, look. Tonight ini bisa present continuous, bisa simple future ya. Look, listen. Jadi kalau misalnya ada kata look, listen, itu pasti menggunakan present continuous. Contoh nih, they are studying math now on. Mereka sedang belajar matematika sekarang. So we can see the process. Kan sedang berlangsung kan. So we can see the process that they are learning about math. Gitu ya. Kita bisa melihat prosesnya. Oke, dan yang kedua adalah she is still asserting the files. Dia masih memilah-milah berkas. Kita bisa lihat prosesnya, bahwasanya dia sedang sibuk memilah-milah berkas. Time signalnya adalah still. As long as still pasti menggunakan continuous. Ada di lirik lagu kan, I'm still waiting you. So, ya that's all. Kalau ada time signal still pasti menggunakan present continuous. Nah, ada lagi nih. Look. Nah, look, lihat. The cat is catching the dog.
ada kucing mengejar-ngejar doggy gitu. The cat is catching the dog. So we can see that that the cat is catching the dog. Kita bisa melihat prosesnya bahwasanya ada kucing ngejar doggy gitu kan. Ya, makanya menggunakan loop. Jadi kalau misalnya ada ajakan seperti ini, pasti itu mengajak untuk melihat prosesnya. Kayak misalnya gini, Man. Ini guys nih misalnya nih, listen misalnya. Listen, somebody is knocking the door misalnya ya. Listen, somebody is knocking the door. Dengar-dengar, ada orang tuh yang ngetuk-ngetuk pintu. Berarti we can see the process that there is somebody who is knocking the door. Berarti ada orang yang lagi ngetuk-ngetuk pintu. Listen, somebody is knocking the door. Misalnya ya. Jadi mengajak untuk melihat proses. Nah, inilah kumpulan time signal-nya, Man. Ya, kalau ada time signal ini, seringnya nih di soal TOEFL, di soal bahasa Inggris sekolah kedinasan lah, di bahasa Inggris tes SKB CPNS lah. Ini menggunakan ini, at this time, at that time, biasanya at present time, itu pasti present continuous. Oke, jadi kita harus tahu polanya aja gitu. Bahwasanya present continuous itu polanya seperti ini. Oke, gitu Man ya. Paham? Paham, good ya. Kita udah belajar simple present, kita belajar present continuous. Nah, sekarang kita akan belajar kita belajar present perfect. Nih, Man. Present perfect. Perfect artinya, ya we can say that perfect is like sempurna, but what it means gitu ya. What I mean about simple present perfect itu artinya adalah sudah. Ya. Artinya adalah sudah. Berarti sudah beres, Man. Artinya itu bisa sudah beres, bisa baru aja beres. Artinya tuh si present perfect ini tuh. Ya. Bisa beres, bisa aja sudah beres. Misalnya kakak bilang, I have taught you. Aku sudah mengajarimu. Ya, berarti kakak berarti udah beres dong prosesnya. Ya, menekankan bahwasanya aku tuh sudah melakukan ini loh. Gitu maksudnya. Makanya menggunakan present perfect. I have eaten. Aku sudah makan. Ya, berarti I just want to show you that I have eaten gitu. Hanya ingin mengekspresikan bahwasanya aku tuh udah makan. Jadi jangan tawari aku makan lagi gitu kan, because I have eaten. Ya, seperti itu. Nah, ini rumusnya nih, Man. Subject, have plus has plus verb yang ketiga. Nah, ini nih. Kita harus kaya, Man, akan pengetahuan verb yang ketiga ini, Man. We need to be rich about the knowledge of vocabularies, of English vocabularies, I mean. Kayak misalkan, verb pertamanya take, keduanya apa, Man? Took, gitu ya. Verb ketiganya apa? Taken. Oke, nice. Kayak misalkan, verb pertamanya itu adalah drive. Verb keduanya? Drive. Drove, ya. Verb ketiganya? Driven. Oke, verb ketiganya driven. Ada lagi misalnya, verb pertamanya adalah apa ya? Verb pertamanya adalah eat, for example. Keduanya adalah ate. Ketiganya adalah eaten. Gitu ya, betul? Verb pertamanya adalah misalnya apa ya? Let's say verb pertamanya adalah work. Keduanya adalah worked, pakai ed, ketiganya juga sama, worked. Nah, jadi ada yang ini kan drive, drove, driven ini kan berubah semua ya, betul Man? Yeah. Nah, ini disebut dengan irregular kalau itu namanya. Irregular verb. Nanti you can search on Google irregular verb and regular verb. Nah, kalau ini nih work, work. Jadi diakhiri oleh ed sama ed lagi. Nah, ini disebut dengan regular verb. Jadi biasa aja gitu regular verb mah. Biasa aja. Oke. Nggak berubah semua kayak ini. Ya bisa di search gitu ya regular verb sama irregular verb supaya membantu wawasan kita terkait verb yang ketiga ini nih. Oke, karena ini penting nih untuk membuat kalimat membuat kalimat perfect ini penting banget. Oke, nah ini rumusnya ya. Subject have has plus verb yang ketiga. Ini menggunakan have kalau subjeknya I, you, we, they ya. Kalau misalkan has berarti subjeknya he, she, it. Betul sekali. Oke, artinya adalah sudah. I have eaten, aku sudah makan. I have worked, aku sudah bekerja. I have finished, aku sudah selesai. I have played, I have played so many games. Aku sudah main beberapa game gitu ya. Nah, udah.
Nah, ini adalah kumpulan time sinyalnya, man. Ada already, ada just, ada yet, ada once, since, so far, lately, recently, several, or many times, sama since. Oke, ini adalah kumpulan time sinyal yang mengindikasikan tensesnya akan menjadi present perfect. Oke, jadi kalau misalkan ada tenses ini, maka kalimatnya akan menjadi present perfect. Contoh nih, man. She has visited the Rome Museum 3 times. Dia akan mengindikasikan bahwasanya aku tuh sudah mengunjungi ini tuh 3 kali. Sudah. Oke. She has visited the Rome Museum 3 times. Dia sudah mengunjungi Museum Roma gitu ya sebanyak 3 kali. Ini kakak tanya nih, visited di sini itu verb keberapa? Ketiga. Verb ketiga. Oke, kebetulan sama verb yang keduanya sama kebetulan ya. Tapi kita harus straight to the point gitu bahwasanya itu pasti verb ketiga gitu. Ya, mengikuti pola ini. Oke, yang kedua, I have gone to Madrid. Nah, di sini ada gone. Verb keberapa ini? Ketiga pasti. Verb ketiga dari go. betul sekali. Go keduanya? Goes. No. Gone. When. Iya, when. Ya, when. Ketiganya gone. Oke, nice. Seperti itu ya. I have gone to Madrid once. Aku sudah pernah pergi ke Madrid. Udah. Aku sudah pernah pergi ke Madrid. Jadi, once di sini artinya adalah pernah. Oke, bisa pernah, bisa sekali sih. Ya, kayak once, sekali, twice, 2 kali, thrice, 3 kali. Cuman di sini adalah artinya pernah. I have gone to Madrid once, gitu ya. Nah, ini dikarenakan ada inilah, gitu. Dikarenakan ada time sinyal inilah, kalimatnya akan berbentuk present perfect. Gitu. Gara-gara time sinyal itu gitu. Jadi time sinyal yang akan menentukan ini tensesnya bakal menjadi jenis apa gitu. Oke. Yang ketiga, Indonesia has gotten the independence since 1945. Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaannya sejak 1945. Nah, since juga itu mengindikasikan present perfect, artinya sudah gitu ya. Sudah. Dan kemerdekaannya sampai sekarang masih kerasa kan? Masih kerasa dong. Ya, kita masih merdeka kan? Didapatkannya dari 1945. Nah, ini sudah nih. Has gotten. Nah, gotten ini verb ketiga dong, pasti. Nah, dari mana nih? Verb ketiga dari mana nih? Dari got. Betul sekali. Verb pertamanya adalah get. Keduanya adalah got. Ketiganya adalah gotten. Oke, very good. Ya, Indonesia has gotten the independence since 1945. Oke, seperti itu. Sudah mendapatkan kemerdekaannya sejak 1945. Nih, time signal since lah yang membuat tensesnya menjadi seperti ini. Oke. Karena kalau misalkan time signalnya diganti nih, man. Misalnya ini ganti nih menjadi yesterday. Akankah present perfect di sininya? Kan nggak mungkin. Paham? Wow. Paham ya? Kan nggak mungkin. Kalau misalnya di sininya yesterday, time signalnya kakak ganti, ya nggak mungkin menjadi has gotten. Pasti ininya akan menjadi got, menjadi verb yang kedua. Karena time signal yesterday itu digunakan untuk simple past. Nanti kita belajar. Oke, seperti itu ya. Oke, paham ya? Ini terkait present perfect. Berarti udah. Present perfect itu artinya itu sudah lah pokoknya. Sudah selesai atau baru selesai hari ini. Sudahnya hari ini ya. Sudahnya present ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang ini nih yang paling sering menjadi apa? Yang paling apa ya? Paling sering sulit untuk dipahami gitu. Ini adalah present perfect continuous. Present perfect continuous ya. Present perfect continuous berarti dia tuh artinya gini nih. Artinya gini nih, kasarnya nih ya. Dia sudah dilakukan dari dulu ya. Tapi sekarang juga masih berlangsung dan nggak tahu akhirnya kapan. Jadi dia dilakukannya dari dulu. Tapi sekarang tuh masih berlangsung. Masih berlangsung dan nggak tahu akhirnya kapan. Oke, nah itu present perfect tuh namanya. Kalau tadi kan yang tadi present perfect kan udah aja hari ini. Kalau perfect continuous dilakuinnya udah dari dulu kan. Tapi sekarang juga masih dilakuin dan nggak tahu akhirnya kapan. Nah, itu makna dari present perfect continuous. Oke, itu maknanya ya. Dari dulu dilakukan sampai sekarang masih dilakukan dan nggak tahu akhirnya kapan. Oke, seperti itu. Jadi kasarnya malah dari dulu dilakukan sampai sekarang masih dilakukan aja pokoknya. Oke, dan belum berhenti gitu. Belum berhenti. Oke, dan ini polanya nih, man. Subject plus have has plus to be. Nah, kakak tanya, to be dari have has itu apa?
Ayo, to be dari have has itu apa, Man? Tahu nggak? Kan to be itu kan ada am, ada are, ada is gitu kan. Kalau misalkan have to be-nya apa? Sama has. To be-nya adalah been, Man. Oke, been guys ya. To be-nya adalah been. Subject have has plus been plus verb ing. Oke. Ini adalah kumpulan time sinyalnya. Ada long, ada all along, ada all the morning. Ini yang paling sering digunakan nih. For plus time. Kalau misalnya ada kalimat for plus time itu pasti perfect continuous tuh. Ya karena mengindikasikan waktunya. Ya karena mengindikasikan waktunya. For plus time itu kayak misalkan for 2 days, for 6 hours, kan? Kayak gitu ya. Ya jadi mengindikasikan waktunya pokoknya. Oke, over plus time, the whole day, sorry ini tipe ya, the whole day or even the whole night, since ditambah for plus time. Itu masih kategori perfect continuous. Oke, it's still the category of perfect continuous. Ya. Nah, sekarang nih kakak contohkan nih kalimatnya nih. Lihat, Man. We have been working. Nih, nih. Kalimat ini sesuai nggak dengan pattern di sini, Man? Kakak tanya. Is it match? Sesuai nggak? Subject plus have plus been plus verb ing. Yeah, match. Sesuai ya, betul ya, match ya. Oke. We have been working out over 3 hours. Nah, kita sudah nge-gym selama 3 jam. Ya. Dikarenakan ada over plus time, nih over plus time ini. Dikarenakan tense-nya over plus time, makanya tensesnya menggunakan present perfect continuous. We have been working out. Ini artinya adalah, berarti we have been working out over 3 hours. Berarti artinya adalah dari 3 jam yang lalu kita udah mulai nge-gym. Ya. Dari 3 jam lalu kita udah mulai nge-gym. Sekarang kita masih nge-gym dan nggak tahu akhirnya kapan. Gitu. Makanya menggunakan present perfect continuous, Man. Kayak misalkan, nih I've been teaching you. I've been teaching you for 2 years, for example. Berarti dari 2 tahun yang lalu kakak udah mulai ngajar kamu. Sekarang nih kakak masih ngajarin kamu dan nggak tahu akhirnya kapan. Makanya menggunakan perfect continuous. Paham? Ya, Bang. Paham ya? Nah, lagi. Misalnya nih, ada kalimat lagi. He has been staying at my dorm house for 4 days. Dia sudah menginap di kosanku selama 5 hari. dia udah nginap di kosanku selama 5 hari. Ini menggunakan perfect continuous. Benar, cocok sekali. Kenapa? Karena menggunakan time sinyal for 5 days. Maka dari itu, tensesnya menggunakan perfect continuous. Berarti makna dari kalimat ini adalah dia sudah nginep tuh 5 hari yang lalu tuh di kosan kakak. Sekarang dia masih nginep di kosan kakak dan nggak tahu akhirnya kapan. Mungkin hari ke-6, hari ke-7 dia masih nginep di kosan kakak. Kayak gitu, Man. Paham? Bang. Nginep we di kosan nih, beras nih me akun beas nih 5 poe ya. Udah ngabisin beras minta lagi. Ya udah menginap di kosan 5 hari, beras minta lagi. Oke, seperti itu ya. He has been staying at my dorm house for 5 days. Oke, seperti itu ya. Contoh yang lain misalkan ya for several years, untuk beberapa tahun. I have been playing badminton since I was a kid. Aku sudah bermain badminton sejak aku masih kecil gitu kan. Ini ada since, ada for plus time. Nih berarti menggunakan ini. Berarti kalimatnya akan menjadi perfect continuous. Artinya adalah aku sudah main bulu tangkis sejak aku masih kecil. Ya, dan sampai sekarang aku masih main bulu tangkis. Gitu, Man. Ya, seperti itu. Jadi itulah penggunaan masing-masing tenses dari 4 macam tenses yang udah kakak ajarkan. Yang ingin kakak tekankan adalah you need to be focused. You need to focus ya. You need to focus on time signal. Ya, Man ya. Berarti kah harus diingat dong semua time sinyalnya. Ya apa ya? Ya kakak juga nggak menghafal sih karena memang sering ngerjain soal. Jadi tahu aja gitu bahwasanya oh ini mah pasti perfect continuous. Oh ini mah pasti oh yang kayak gini-gini mah pasti ini tensesnya present perfect. Oh yang kayak gini-gini mah pasti tensesnya present continuous gitu ya. Oh yang kayak gini-gini mah pasti tensesnya apa? Simple present biasa gitu kan. Oh udah gitu. Jadi paham. So yeah, that's all. So we need to know the time signal to answer the tenses question. Gitu. Jadi tenses itu
nggak susah, gampang kok. Yang paling penting itu kita tahu time sinyalnya, kita tahu pattern-nya, pattern ininya nih. Oke. Oke, nah pattern-pattern kayak gininya nih, kita harus tahu. Ya, seperti itu, man. Is there any questions? No. No. No, oke. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita langsung latihan soal nih, man. Oke. We need to nih, kita langsung latihan soal. Coba nih. Hanya beberapa, hanya 10 doang nih. Nomor 1 sampai 6, man. Silakan dikerjakan. Oke. You can take a screenshot first, man. Kamu boleh screenshot atau boleh foto nih. Takutnya ada time sinyal yang kamu lupa gitu. Coba nih, foto. Ini simple present. Udah? Okay, next. Oke, next. Ini present continuous. Next. Ini present perfect. Okay. Next. Next. Nah, ini present perfect continuous. Dan, nah sekarang kita coba latihan soal. Nih, ini adalah soal tenses secara umum. Ini soal-soal pasti kayak gini nih, soal-soal tenses tuh. Nomor 1 sampai nomor 6. Jika sudah bilang the answer. Oke? Coba dikerjakan, Man.
Okay, have you done? Okay, try. Not yet? Belum? Once more. Oh, last Last one. Oke, last one, nice. Oke, fokus on time sinyal. Jadi nggak usah mencari makna dalam menjawab soal tense itu, nggak usah terlalu mencari makna, karena nanti bakal bingung. Kemungkinannya bingung dan salah gitu. Kemungkinannya bingung dan salah gitu. Jadi udah aja fokus ke time sinyal. So if you have knowledge about this kind of time signal, so yeah, it's gonna be easy to find the tense answer. Jawaban soal kayak gini pasti jadi mudah. Okay, I've done. Oke, have done ya. Nice. Oke, number one. Nih. Kenapa ke sini ya? Nah, Yeah. number one. See blah 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 her dog every day. Every day. See, Every day. simple present tuh. Simple present kan? Present. Berarti si Feed. feeds, berarti pakai S. Kan subjeknya si. Ah, yeah. Ya kan, subjeknya si kan. Oke. Makanya menggunakan S. Oke. Nomor dua, I always. Ada always. Gampang banget, ada always. Pasti simple present tuh. 100%. Pasti menggunakan simple present. Berarti I do not, I don't always go to the dentist. Ya, jadi yang A. Okay. Ya, I do not always go to the dentist. Oke, simple present dong. Ya, sesuaikan. Bukan doesn't kan I. Kecuali ininya pakai she, baru doesn't. Ya. Selanjutnya nomor 3, Amir and Udin, tuh kan? Amir and Udin, bla bla bla, the material at this time. At this time berarti itu menggunakan present Continuous. present continuous, betul sekali. Berarti isinya adalah Amir and Udin Are discussing. betul sekali. Good, good. Ya, kita move lagi ke nomor 4. You bla 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 many dictionaries right now. Ada right now di sana. Present continuous dong, betul? Yeah. Present continuous dong. Nah, berarti isinya adalah you are bringing. Right. That's right. It's very easy. Nomor 5, Miss Rina bla 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 English for plus time nih. Ada for plus time terus ada since. Tadi ingat kalau ada for plus time itu menggunakan present perfect continuous ya. Present perfect continuous berarti isinya adalah Miss Rina has been teaching us for 14 years since 2004. Pertanyaannya, Miss Rina masih ngajar nggak? Masih ngajar, betul. Nah, paham kan sekarang kan ya? Paham ya? Oke. Good. Nomor 6. We bla 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 in the Bandung for several years. Ada for plus time. Lagi tuh, for several years. For several years. Berarti isinya adalah We have lived. itu ada for plus time. Kalau ada for plus time, itu isinya adalah present perfect present perfect continuous. Berarti isinya adalah we have been living in Bandung for several years. Kita udah tinggal di Bandung untuk beberapa tahun, gitu ya. Berarti dari dulu kita udah tinggal di Bandung. Berarti sampai sekarang kita masih tinggal di Bandung nggak? Masih, benar. Nah kayak gitu. Kayaknya like you lah. Maybe you have been working in Japan for 2 years, right? Betul. Kan? Nah sekarang kamu masih working di Jepang kan? Dan nggak tahu akhirnya kapan kan? Dan nggak tahu akhirnya kapan. Nah kayak gitu perfect continuous tuh. Ya, jadi gampang, nggak susah, nggak susah. Oke, udah. Sip. Sekarang mungkin this the last. Come on. Nomor 7 sampai nomor 12. Terakhir nih. Masih present. Masih tentang simple present. Perpresentan lah gitu lah. Tenses perpresentan. Ya, man.
Gampang sekarang mah. Sok. Itu lebih easy. Yo, jika sudah bilang dancer. Come on, number 7. It's 7 until 12. Gampang ya, Man ya. Udah tahu caranya mah gampang ya. Oke. Wah, di mute ya. Coba fokus. Fokus on time sinyal only. Just focus on time sinyal. Dungeon. Okay, have you done? Nice, Salman. Very good, very good. And then for you guys also, if you want to do this kind of test, you can take it at your home. Okay. Number 7. My father, blah blah, the project in Bali for 5 years. Gampang banget itu for 5 years. Berarti
My Okay. father has My been, father has been doing. betul sekali, has been doing the project in Bali for 5 years. Berarti sekarang udah beres belum? Sekarang udah. Kan masih. Oke. Masih. Iya, berarti belum beres kan, Lanjut. dan nggak tahu akhirnya kapan. Berarti proyek masih Oke. berlangsung. Kalau misalkan sudah beres, nggak akan pakai has been doing, pasti akan menggunakan has Ya. done, menggunakan present perfect aja kalau udah. Gitu man ya. Oke. Nomor 8, the businessman bla 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 her 3 times. 3 times, 2 times, many times itu pasti menggunakan present perfect. Berarti the businessman has offered. D ya. Betul? Ya. Has Betul. offered. Nomor Betul. 9. Eko bla 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 on his report for 2 days in a row. 2 hari berturut-turut tanpa tidur ya kasarnya. Ada for plus time tuh, berarti menggunakan present perfect continuous lagi ya. Berarti isinya adalah Eko Has been working. betul sekali. Eko has been working for his report. Eko has been working on his report for 2 days in a row. 2 hari berturut-turut gitu ya, tanpa tidur. Berarti Eko udah tidur belum? Belum. Belum, terus aja ngerjain reportnya. Oke, kayak gitu ya. Nomor 10, I just bla 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 BBC programs lately. Berarti aku sudah ya. I Ya, just sudah. have I have watched. watched. I just have watched the BBC program lately. Nice. Nomor 19, she bla bla at the kitchen still. Berarti she Ya. She has been cooking. at still itu untuk present continuous. Ah. Iya. She itu untuk present continuous ya. Maka dari itu she is cooking at the kitchen. Yes, that's right. Okay, that's right. Nah, seperti itu guys. Ya, jadi fokus on time signal. If you want to answer the tense question, just focus on time signals. Oke. Okay? Nomor 12, gampang banget. Steadily. Habit tuh, mengindikasikan kebiasaan tuh. Aziza, steadily, bla 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 in the morning. Is doing exercise. Verb yang pertama mana? Verb yang pertama doang. Kita hanya butuh verb yang pertama aja. Aziza melakukan latihan kan? Aziza sering kali atau terus menerus melakukan latihan di pagi hari. Berarti kebiasaan Aziza itu melakukan latihan di pagi hari. Berarti Aziza does betul sekali. Does exercise. Nice. Menggunakan verb yang pertama aja. Kenapa nggak do? Kan subjeknya Aziza. Aziza kan she. Maka dari itu she does. Ya. She does. Aziza steadily does exercise in the morning. Good. Salman. Very good. Paham tentang tenses itu simple present? Nah, hari ini kakak mengajarkan simple present. Bagaimana caranya memahami tensesnya dan bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, dengan menggunakan time signal teknik ya, time signal. So if you know time signal, you know the tenses. Dan hari ini kakak mengajarkan simple present-nya aja ya. Simple present-nya aja ya. Berarti nanti next meeting I will teach you simple past sama present future ya yang menggunakan will itu. Oke, jadi kita still have so many much material man. Ya kita masih punya banyak materi yang harus dipelajari. Oke, so keep spirit ya. Oke, I would like to close it first. Thank you Yaman ya. Wait. Okay. Okay, Salman, thank you so much for this meeting. Thank you so much also for your nice attention, bro. Like I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, man. Yuk, kasih Kak. Assalamualaikum. Ya, salam.